Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Min, kalau ente udah bahas Excalibur, jangan lupa bahas Krasnopol. Oh, sudah pasti itu wahai sahabatku yang suka nyawer dan anti-skip iklan. Demi keseimbangan tontonan dan informasi bagi Anda, kami selalu buatkan dua sisi jika itu memungkinkan. Dan untuk sisi amunisi artileri berpemandu, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Maka, mari bersama-sama kita lihat aksi amunisi berpemandu laser asal Rusia, yaitu Krasnopol. Di video pertama ini, pinpoint yang ada di video drone ini menunjukkan sebuah SPH-2S1 Vozdika Ukraina yang sedang terparkir di dekat sebuah pemukiman. Kemudian pasukan Rusia memutuskan untuk menghancurkan SPH itu menggunakan Krasnopol. Seperti yang Anda lihat, bagaimana ketika Krasnopol yang diluncurkan dari SPH-2S5 Gyatsin S dengan sangat akurat menghantam lokasi dari 2S1 itu. Walaupun kualitas videonya yang bisa Anda nilai sendiri, namun di situ masih bisa kita lihat bagaimana sebuah ledakan api terlihat setelah terjadi hantaman, dan juga asap yang dihasilkan setelah hantaman, menandakan kalau memang ada baja yang terkena hantaman Krasnopol. Video berikutnya, ini adalah sebuah rumah yang dikatakan sebagai tempat persembunyian pasukan Ukraina di suatu wilayah di provinsi Luhansk. Dikatakan ada 5-8 orang yang ada di dalam rumah ini. Tak mau mengambil resiko dengan amunisi biasa, yang jika meleset bisa menyebabkan pasukan yang ada di rumah itu kabur. Maka pasukan Rusia memilih menggunakan Krasnopol untuk menghancurkan rumah ini. Dan kemudian Anda bisa melihat bagaimana sebutir Krasnopol bisa membuat sebuah rumah rata dengan tanah. Sungguh mengerikan. Video berikutnya, yakni video ketiga, kita akan menyaksikan kompilasi hasil kinerja dari pasukan yang beraksi di video kedua tadi. Video ini berisi kompilasi yang merilis mengenai kinerja mereka dalam menghancurkan tempat-tempat persembunyian pasukan Ukraina. Beberapa klip kemungkinan adalah klip lama yang mungkin sudah Anda saksikan. Tapi karena ini adalah kompilasi, hal itu tak menjadi masalah. Yang kita titik beratkan adalah hasil kinerja dan aksi dari Krasnopol. Jadi, bisa Anda lihat pada video ini, bagaimana setiap rumah yang dikunjungi Krasnopol pasti akan rata dengan tanah. Kemudian video berikutnya, kembali kita akan menyaksikan kompilasi aksi dari pasukan artileri Kuban dari distrik militer selatan Rusia ketika mereka memainkan Krasnopol. Pertama ada sebuah tank yang terlihat dengan sangat presisi terhantam oleh Krasnopol. Kedua ada sebuah SPH agak sedikit meleset, mungkin 1 atau 2 meter, tapi itu sudah cukup untuk melumpuhkan SPH itu. Ketiga ada sebuah APC, kalau yang ini sudah pasti menjadi debu. Kemudian yang keempat, kembali ada sebuah APC yang juga sudah pasti menjadi debu. Kelima, kembali sebuah APC Ukraina harus menjadi debu karena terkena Krasnopol. Keenam, ada sebuah truk dengan PSU alias genset. Dan yang terakhir, ada sebuah tank yang harus mengeluarkan asap putih ketika Krasnopol datang menghampiri. Anda dapat melihat bagaimana akurasi yang sangat presisi dari Krasnopol tidak kalah dengan akurasi dari Excalibur.
Video berikutnya, kembali kita akan menyaksikan aksi kompilasi penggunaan dari Krasnopol dengan amunisi mortir biasa dalam menyerang sebuah kamp pasukan Ukraina yang terletak di kota Avdiivka. Anda bisa melihat, ledakan pertama yang besar ini dikatakan menggunakan Krasnopol untuk menghantam gudang amunisi pasukan Ukraina di lokasi itu. Ledakan kedua kemudian terlihat, itu menggunakan mortir artileri biasa. Ledakan ketiga, itu juga menggunakan amunisi biasa. Dan ledakan keempat, itu menggunakan amunisi Krasnopol. Ledakan kelima kemudian terlihat, itu adalah hantaman dari amunisi biasa. Dan pastinya Anda bisa membayangkan sendiri, bagaimana keadaan lokasi itu jika sudah dihujani menggunakan Krasnopol dan artileri, yang pastinya kurang lebih sama dengan rumah-rumah di awal video tadi. Kemudian video berikutnya, ini adalah posisi dari SPH M777 Ukraina yang berada di sekitar wilayah Bakhmut, tepatnya di barat kota Bakhmut. Karena SPH ini berpotensi menyerang posisi pasukan Rusia menggunakan Excalibur, maka pasukan Rusia memutuskan untuk mengeliminasinya menggunakan Krasnopol. Dan kemudian boom, ledakan yang cukup kuat terjadi di posisi M777 itu. Di sini dikatakan operator MSTAS Rusia, yakni wahana yang digunakan untuk meluncurkan Krasnopol melawan M777 ini, menargetkan stok amunisi dari M777 itu. Karena stok amunisinya berada di dekat M777 itu, pastinya SPH Tari itu juga terkena efek dari ledakannya, dan kemungkinan besar juga melumpuhkannya. Dan di skenario ini bisa kita lihat bahwa wahana peluncur amunisi berpemandu harus KO oleh amunisi berpemandu. Video berikutnya, ini adalah posisi dari SPH Zizar Ukraina, bantuan dari Prancis, yang sudah terpantau oleh drone intai Rusia. Karena ini adalah target yang lumayan berbahaya, maka pasukan Rusia memutuskan untuk mengeliminasinya menggunakan Krasnopol. Namun awalnya, mereka mengatakan mencoba untuk mengeliminasinya menggunakan mortir biasa, dan terlihat hasilnya meleset. Kemudian mortir berikutnya, ini adalah hantaman dari Krasnopol, yang tepat mengenai SPH Zizar Ukraina itu, dan pastinya menjadikannya menjadi besi tua di medan laga. Kemudian video yang terakhir, ini adalah sebuah SPH Tari D30 Ukraina yang sedang berdiam diri di suatu wilayah yang terlihat cukup sepi. Entah apa alasannya, pasukan Rusia kemudian memutuskan untuk mengeliminasi D30 ini menggunakan Krasnopol. Terlihat kemudian Krasnopol mendarat di samping D30 itu, mungkin setengah meter atau 1 meter di samping D30. Namun itu sudah cukup untuk melumpuhkan D30 itu selamanya. Jika Anda bertanya, apakah ini overkill Min? Tentu saja overkill. Namun pastinya, pasukan Rusia punya alasan tersendiri kenapa D30 ini harus dieksekusi menggunakan Krasnopol. Dan kurang lebih seperti itulah aksi-aksi terbaru dari amunisi artileri berpemandu asal Rusia, yaitu Krasnopol. Sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang nyawer di video-video kami mulai tanggal 9 sampai 13 Agustus atau mulai Rabu sampai hari Minggu ini. Terima kasih untuk Om Yonatan Stanley, Om Bayu Irawan, Om Rianto Utomo, Om Faizan Kafi, Om Samsul Hadi, Om No Comment, Om Najmuddin, Om Ega Adianto, Om Samsul Hadi, Mas Budi SAS, Om Blue Chips, Om Samsul Hadi, Kang Mas Yanuar, Om Blacksy, Om Bian Evi, Pak Menhan Sergei Shoigu Boy Ferdi, dan Om Arjuna Ireng. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan kami amunisi tambahan
untuk terus menyajikan video-video informasi dan hiburan di dunia militer. Salam buat keluarga di rumah. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.